Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat adik-adik semuanya. Yuk, kita mau ajak kita semua semangat. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Pasukan Kristus siap, yes. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu
memberkati bangsa kami yang tercinta Indonesia. Turunlah damai atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan ada pada kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tuhan menyembuhkan bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami. Bapa, kami berdoa buat pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo. Engkau memberkati Tuhan, biar hikmat yang daripada Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin para bangsa kami, Tuhan Yesus. Biar setiap keputusan yang beliau ambil Tuhan merupakan keputusan yang daripada Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, Opa Niko, beserta keempat wakilnya. Tuhan, Engkau memberkati Bapa, kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan ada pada mereka, Tuhan Yesus. Biar hatimu Tuhan boleh mereka miliki, Tuhan Yesus, untuk lebih lagi Tuhan memenangkan jiwa-jiwa untuk memperbesar kerajaan-Mu, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Opa Gede beserta kedua wakilnya. Engkau memberkati para hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan ada pada mereka, Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjamin. Bahkan keluarga mereka dimanapun berada, Engkau yang menjaga, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat kota kami Pekanbaru. Engkau yang memberkati kota kami Tuhan. Keamanan, ketertiban Tuhan ada di kota kami. Bahkan cuaca Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan, para penduduknya boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, mama, papa, buat nenek, kakek kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Pekerjaan mama, papa Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka pegang, Engkau membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus, dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau memberkati sekolah mereka Tuhan. Walaupun mereka masih belajar dari rumah, Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan mereka kecerdasan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, yang terbaik Engkau telah berikan atas kami Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, jadikan kami tenang saat mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harapkan dan doakan semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul ribut. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Coba perhatikan kakak. Ceritanya hari ini kita mau naik perahu bersama seseorang. Dan ini perahunya.
Dan setelah masuk ke dalam perahu tersebut, seseorang tadi senyum sebentar. Lalu tak lama kemudian seseorang tersebut mulai meringkuk dan tertidur. Siapa yang mau ikutan naik perahu? Saya kak, saya kak. Takut kak, gak pandai berenang. Boleh kak, tapi dipegangin ya. Wah, langitnya cerah sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Yuk, kita ikut mendayung. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi tiba-tiba angin bertiup sangat keras. Hush, hush. Cuaca mulai gelap. Gelombang air makin meninggi. Dan apa yang terjadi kemudian adik-adik? Perahu mulai kemasukan air. Krek, 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 krek. Perahu mulai goyang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tolong, tolong. Mulailah terjadi keributan di dalam perahu ini adik-adik. Tolong, kita akan tenggelam. Tolong, tolong, lontong. Salah, tolong. Ayo semuanya berteriak, tolong, tolong, tolong. Air semakin banyak masuk ke dalam perahu. Waduh, bagaimana ini? Kita bisa tenggelam. Suasana makin tegang, Kak. Semua panik. Ayo, cepat kita buang air yang masuk ke perahu. Bagaimana caranya supaya air bisa terbuang sehingga tidak mengakibatkan tenggelam? Ayo cepat-cepat. Ayo. Dan masih dalam keadaan panik, lontong, salah lagi, tolong. Dan sementara semua orang yang di dalam perahu ketakutan, mereka semua melihat ke arah buritan. Buritan adalah bagian belakang dari kapal atau perahu. Dan melihat seseorang yang tadi ikut naik perahu bersama-sama dengan mereka, tetapi seseorang tadi sedang tidur nyenyak di buritan. Waduh, bisa-bisanya ya orang itu tertidur dalam keadaan genting seperti itu. Orang itu tidur nyenyak seperti dinina-bobokkan oleh ombak yang besar. Sementara kita semua ketakutan. Lalu, apa yang dilakukan orang-orang di dalam perahu tersebut? Lalu mereka membangunkan orang tersebut sambil berkata, "Tuhan, tolonglah, kita celaka." Seseorang yang ikut naik perahu itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Lalu Tuhan Yesus bangun dan memerintahkan angin ribut dan ombak berhenti. "Diam, tenanglah." Hush. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Maka angin ribut berhenti dan danau menjadi teduh atau tenang sekali. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Murid-murid semua yang berada di perahu memandang dengan heran kepada Tuhan Yesus. Mereka telah belajar sesuatu hari ini. Apa itu, Kak? Tidak boleh takut, tapi harus percaya. Sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar supaya anak-anak tidak takut tapi percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Tidak boleh takut tapi harus percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita.
Mari kita baca ayat hafalan kita hari ini. Ini mulai dari kelas kecil ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ayo kita ulangi lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Satu kali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kemudian untuk kelas besar, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita ulangi ayat ini lagi ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik perlu tahu, ada kalanya dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan angin ribut terjadi dalam hidup kita. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaannya papa mama, ada masalah di sekolah dan seterusnya. Hal ini perlu untuk kita semua anak-anak Tuhan. Supaya apa, Kak? Supaya kita belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus dan tidak bimbang atau ragu. Apakah Tuhan tolong ya? Apakah Tuhan menyertai ya? Yang perlu kita lakukan adalah jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti menang. Haleluya. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih sanggup merubah angin ribut kehidupan menjadi teduh sekali. Sampai hari ini, Tuhan Yesus masih sanggup menolong kita semua. Sampai hari ini, Tuhan Yesus masih menyertai kita semua. Mari ambil sikap sungguh-sungguh. Mari kita berdoa buat angin ribut yang terjadi di keluarga kita. Apapun masalah yang terjadi, ingat, jangan takut, percaya saja. Mulai berdoa, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi beban doa kita. Berdoa buat keluarga, bangsa, kota, teman-teman kita. Mari adik-adik, semua tutup matanya, kita ambil sikap serius, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini belajar dan kami percaya Tuhan Yesus sanggup mengubahkan, Tuhan Yesus sanggup menolong setiap permasalahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang pimpin kami, Tuhan Yesus yang menyanggupi kami. Mari Tuhan tolong kami percaya dan yakin Tuhan Yesus yang menolong kami. Mengatasi untuk setiap angin ribut, untuk setiap masalah yang boleh Tuhan izinkan terjadi untuk keluarga kami, untuk ekonomi di keluarga kami, untuk papa mama kami, bahkan masalah di sekolah kami yakin dan percaya Tuhan mengizinkannya dan Tuhan Yesus sanggup menolong kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mari Tuhan Yesus, tolong kami lebih lagi, tolong setiap anak-anak-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakin, kami punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Kami tidak akan takut karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap permasalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap kehidupan kami, bahkan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah.
di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Abang Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon. Bye.